Setelah kita melakukan anamnesa kepada pasien, kemudian kita lakukan untuk mempersiapkan diri, kita mencuci tangan dengan sabun 6 langkah. Yang pertama, kita lepas dulu semua perhiasan yang ada di tangan, kemudian kita lipat baju sampai 3 kali sampai ke siku. Kemudian kita mencuci tangan dengan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita menggunakan handscoon. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuka kain bayi, kemudian buka baju semua yang ada di bayi. Kemudian kita lakukan penilaian sepintas bagaimana keadaan bayi, kesimetrisannya. Nah, kemudian bagaimana dari kepala, kemudian badan, dan juga bagaimana ekstremitasnya. Kemudian bagaimana warna kulit, tonus otot apakah aktif, dan apakah bayi menangis, kencang, melengking, atau normal. Langkah selanjutnya kita akan menimbang berat badan bayi. Untuk menimbangnya, pertama kita timbang dulu kain yang sama pada bayi di timbangan. Kemudian jika sudah, kita angkat dan kita timbang bayi. Jika sudah, maka kita lakukan pengukur panjang badan bayi. Kemudian selanjutnya kita mengukur panjang badan bayi. Kita ukur dari atas kepala sampai kemudian kita melakukan pengukuran lingkar kepala bayi dari glabella ke temporal, kemudian ke oksipital, sampai kembali lagi ke glabella. Sudah kita dapatkan 34 cm. Kemudian untuk lingkar dada kita ukur dari pertengahan puting susu ke skapula. Kita dapatkan 26,4. Kemudian kita melakukan pengukuran lingkar lengan di bagian kiri dari akromion sampai olecranon. Kemudian kita selanjutnya akan melakukan pengukuran tanda-tanda vital. Kita periksa suhu bayi sambil mendengarkan detak jantungnya selama 1 menit. Selanjutnya menilai pernapasan bayi selama 1 menit. Kita melakukan pemeriksaan di bagian kepala bayi. Kita lihat bagaimana bentuk ubun-ubunnya, apakah dia mendatar, sangat cekung, atau melengkung. Kemudian kita lihat bagaimana suturannya.
atau molase. Kemudian kita lihat apakah ada kelainan seperti sepal hematum atau kaput succedaneum, dan juga kita lihat apakah bayinya mempunyai kelainan kongenital, yaitu anencephalus, makrocephalus atau mikrocephalus. Kemudian di wajahnya juga kita lihat kesimetrisannya antara telinga dengan mata, apakah bayi ini mengalami Down syndrome. Kemudian kita periksa di bagian mata bayi, jika ada kotoran kita bersihkan. Selanjutnya kita bersihkan daerah mata bayi jika ada kotoran dari luar ke dalam. Selanjutnya kita goyang-goyangkan kepala untuk membuka mata. Kemudian kita lihat di bagian dalam apakah ada infeksi. Terus kita cek menggunakan senter apakah ada kebutaan yang ditandai dengan, jika bayi mengalami kebutaan maka pupilnya tidak berubah sama sekali di saat kita menyenter, tetapi jika pupil matanya mengecil berarti bayi normal. Kemudian kita palpasi di daerah sekitar mata apakah ada odem. Kita lihat kesimetrisan mata dan juga kita lihat di bagian mata apakah ada trauma perdarahan. Jika tidak ada, kemudian kita periksa di bagian telinga bayi apakah ada tanda-tanda infeksi. Jika tidak ada, kita cek bagaimana tulang rawannya. Dan juga kita periksa kesimetrisan antara telinga dan mata. Kemudian kita lipat telinga, jika dia kembalinya itu lama berarti bayinya itu masih kurang bulan. Jika tulang telinganya itu kembali cepat maka bayi cukup bulan. Kemudian kita lihat di bagian hidungnya, bagaimana bentuk hidungnya, apakah ada cuping hidung, dan kita senter apakah ada pengeluaran sekret atau tidak. Kemudian kita periksa di bagian mulut, bagaimana warna bibirnya, apakah tidak pucat atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada bibir sumbing. Jika tidak ada, kita lanjut ke pemeriksaan di bagian dalam, di lidah dan gigi, apakah ada bercak keputihan. Kita periksa juga apakah ada tumbuh gigi dan juga ada hipersalip. Kemudian kita periksa di bagian leher, apakah ada pembesaran kelenjar tiroid, pembuluh limpa atau vena jugularis. Kemudian kita lihat bagaimana apakah ada lipatan lebih dari 3 yang menandakan bayi Down syndrome. Kemudian kita periksa bagaimana pergerakan kepala dengan cara kita geleng-gelengkan kepala. Kemudian kita periksa di bagian dada, gimana apakah dada lebih besar, lebih tinggi dari perut. Kemudian kita periksa kesimetrisan puting susu dan apakah ada pengeluaran cairan. Kemudian kita lihat apakah ada tarikan dinding dada. Kemudian kita dengar suara napasnya, apakah dia normal atau tidak. Kemudian kita dengar juga detak jantungnya. Kemudian kita periksa di bagian ekstremitas, bagaimana panjangnya, terus bagaimana tonusnya, bagaimana pergerakan tonus otot. Kemudian kita periksa apakah ada kelainan seperti fraktur clavicula atau humerus, ataupun ada kelainan di jari seperti polidaktili atau sindaktili, atau
Amelia. Kemudian kita periksa di bagian perutnya, bagaimana bentuknya, apakah dia bulat. Kemudian kita lihat apakah perut bernapas mengikuti rongga dada. Kemudian kita periksa di bagian tali pusatnya apakah ada perdarahan. Kemudian kita periksa adanya kelainan di perut seperti ompalokel, gastroskisis ataupun ada tumor. Kemudian selanjutnya kita periksa di bagian kemaluan. Jika pada jenis kelamin laki-laki, kita periksa testis sudah masuk ke dalam skrotum dan apakah ada lubang pada penis. Dan kita periksa apakah ada kelainan seperti hipospadia ataupun phimosis. Jika pada perempuan, kita periksa apakah labia mayor sudah menutupi labia minor, dan kita periksa apakah ada lubang vagina, lubang uretra, dan juga kita periksa apakah ada pengeluaran sekret ataupun cairan. Selanjutnya kita periksa di bagian punggung dan anus. Kita periksa bagaimana bentuk tulang belakangnya, apakah dia lordosis, skoliosis ataupun hiposis. Kita periksa normal. Kemudian kita periksa apakah ada benjolan, yaitu spina bifida, tidak ada. Kemudian kita periksa di bagian lubang anus, apakah dia berlubang atau tidak. Kemudian kita berlanjut ke bagian ekstremitas. Kita periksa panjangnya, kemudian kesimetrisannya. Nah, terus kita periksa di bagian jarinya apakah dia polidaktili atau sindaktili. Kemudian kita lakukan tes Barlow. Kita tekuk, kemudian putar. Selanjutnya kita periksa di bagian kulitnya, bagaimana warna kulitnya, apakah kemerahan atau kebiruan, menandakan bayi cyanosis. Kemudian kita periksa apakah ada rambut-rambut halus atau lanugo, kemudian ada tanda lahir ataupun hemangioma pada kulit. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks. Pertama, refleks Moro atau refleks kejut, dengan cara kita tepukkan tangan apakah bayi kaget, ataupun kita bisa menjatuhkan bayi apakah bayi kaget atau tidak. Kemudian kita periksa refleks rotting, apakah bayi akan mencari puting susu, dengan cara menaruh tangan di samping mulut. Kemudian ada refleks shaking dan swallowing, yaitu refleks menghisap dan menelan saat bayi disusui ke ibunya. Kemudian kita periksa refleks palmar atau refleks genggam. Kita taruh tangan apakah bayi menggenggam atau merapatkan tangannya. Kemudian kita periksa refleks tonic neck, yaitu dengan cara kita miringkan kepala bayi ke kiri ataupun ke kanan, apakah ekstremitasnya itu antefleksi. Kemudian kita periksa refleks galan di bagian tulang vertebral. Jika kita goreskan apakah bayi menggeliat atau tidak. Kemudian ada refleks walking step, dengan cara kita bangunkan bayi, kemudian kita jalankan. Kemudian kita periksa refleks Babinski dengan cara menggoreskan di bagian telapak kaki, apakah bayi menggeliat atau merapatkan jari-jari kaki. Kemudian setelah itu kita hangatkan bayi. Nah, kemudian kita merapikan diri, merapikan alat, kita lepaskan handscoon, kemudian kita cuci tangan.